Ketika awal masuki bulan Ramadan, hati kami risau karena melihat ribuan karyawan PT Sritek yang di PHK, Pak. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Pak? Karena ini akan jadi bom waktu bagi kita kalau Kementerian Perdagangan hanya jadi macan ompong, tidak melakukan tindakan-tindakan strategis untuk menghambat importasi yang ada di negara kita, yang akan jadi bom waktu bagi kita, Pak. Seperti yang hari ini juga sedang menjadi keresahan masyarakat, yaitu soal mega korupsi Pertamina. Mereka menanyakan di mana kehadiran Kementerian Perdagangan untuk melindungi konsumen. Ingat, amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Bapak punya kewajiban untuk melindungi konsumen kita dari hal-hal yang tidak seharusnya, begitu, Pak. Selanjutnya silahkan Pak Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, pimpinan, Pak Mendak, Pak Kepala Bulog, terima kasih atas kehadirannya. Saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Marhaban ya Ramadan. Tentu kami semua senang hari ini memasuki bulan Ramadan bagi kami warga muslim. Tapi kemarin kami ke dapil, Pak, rakyat kami deg-degan tiap puasa, Pak. Mereka risau karena kebiasaan di bulan puasa biasanya harga komoditas naik. Termasuk kemarin istri saya beli cabai, katanya harga cabai 100.000, Pak. Sedangkan tadi 120 bahkan di Jombang, di tempat kami di Pasuruan 100.000. Nah, di Jombang 120.000. Tapi kalau di paparan Bapak tadi cabai harganya 51.000 begitu, Pak. Tapi tentu kami apresiasi atas paparan dari Pak Menteri Perdagangan tadi. Sungguh kerisauan kami mulai terjawabkan dengan adanya stabilitas harga yang Bapak paparkan tadi, Pak. Cuman setelah kami amatin ternyata stabil, tapi stabil di atas harga eceran tertinggi. Contohnya, misalnya minyak kita, Pak. Tadi dipaparkan di Bapak, minyak kita rata-rata 17.200. Padahal HET yang Bapak tetapkan 9 bulan yang lalu itu 15.700. Begitu juga dengan cabai. Kalau cabai ini bahkan jauh di atas harga yang Bapak paparkan di sini, begitu, Pak. Gula pasir juga begitu. Trennya meningkat dari Januari hingga 28 Februari di data Bapak. Walaupun di lapangan jauh lebih di atas ini, Pak. Termasuk harga minyak goreng di tempat kami 20.000, Pak. Bapak tahu kalau Bapak sampaikan di sini minyak curah, kata Bapak di sini 17.700. Tapi Bapak lihat banyak sekali warga kita yang teriak dari Aceh harga minyak curah 30.000, Pak. Nanti tim Bapak bisa cek ke sana. Nah, termasuk bawang putih. Tadi yang disampaikan kawan kami, bawang putih rata-rata 43.000. Jadi dari pernyataan Pak Menteri tadi dengan santainya, rasanya Pak Menteri seperti menormalisasi harga yang tidak normal ini, Pak. Kalau kawan kami tadi dengan bahasa halusnya menyampaikan mengetuk pintu hati para importer bawang agar mereka sedikit merelakan sedikit keuntungannya. Keuntungan mereka sudah sangat besar, Pak. Tidak perlu Bapak memohon, Bapak harus bikin peraturan untuk bagaimana mereka bisa menghadirkan harga yang terjangkau. Jenengan tahu bahwa bawang kemarin Tempo tanggal 27 Februari baru merilis, ternyata dari investigasi mereka ternyata harga bawang putih itu, Pak, ada tren dari China turun dari 1.400 per ton menjadi 1.350 per ton US dollar. Artinya kalau sampai di Indonesia kira-kira angkanya 22.000. Misalnya ada ditambah dengan custom clearance dan juga kemudian dengan tracking, itu kira-kira 1.000. Artinya sampai di negara kita kira-kira hanya 23.000. Kalau ditambah katanya kawan kami tadi dengan copet-copetan yang dilakukan oleh oknum-oknum, udahlah kira-kira 30.000. Masa sih dengan untung 10 sampai 15.000 tidak cukup bagi mereka? Dikali sekian juta ton, Pak. Maksud kami apa? Kalau kemudian SPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tidak bisa menghadirkan harga yang terjangkau di tengah-tengah masyarakat, tidak perlu pakai SPI-an, Pak. Sudah dibuka secara bebas saja, semua orang bisa impor, kemudian kalau harga sudah stabil ditutup impornya. Atau yang kedua, kalau memang mengeluarkan SPI lalu ditarget sekalian, Pak. Misalnya dibatasi keuntungannya hanya berapa, begitu, Pak. Karena kalau tidak ya percuma, ini hanya omong kosong. Apalagi kalau kita tahu bahwa ternyata saya 2 tahun lalu di tempat ini saya pernah menyampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan bahwa mafia bawang putih ini sudah terang-terangan, Pak. Kalau jenengan tahu zaman dulu kalau orang nonton bola, ibarat nonton bola, Pak, semua orang bisa beli tiket. Hari ini penontonnya, orang-orang yang mau beli tiket ini, Pak, itu dipilih sama si mafia-mafia ini, Pak. Nah, kami ingin tanya, kemudian yang kemarin ditemukan di investigasi itu bahwa ternyata yang mendapatkan SPI ini adalah perusahaan-perusahaan baru. Kami ingin tanya kepada Menteri Perdagangan, apa indikator dan syarat orang untuk bisa mendapatkan SPI itu, Pak? Kenapa yang sudah berpengalaman selama ini, yang banyak orang itu yang sudah berkecimpung di dunia ini malah tidak pernah mendapatkan SPI sama sekali di tahun-tahun ini, begitu, Pak? Nah, kemudian kembali lagi ke HET tadi, Pak. Melihat HET yang diterapkan pemerintah ternyata